Top banget, tak mau kalah dengan Jokowi, Malaysia kebu tol Kalimantan. Pemerintah Malaysia akan meresmikan 4 paket baru proyek jalan tol Trans Kalimantan pada Sabtu 6 November 2021. Seluruh paket itu berada di negara bagian Sabah di Pulau Kalimantan. Pulau Borneo atau sebutan Kalimantan yang dihuni warga dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam bakal banyak jalan tol. Pemerintah Indonesia menghubungkan kota Balikpapan, Samarinda sejauh 99,7 km. Malaysia juga menggelontorkan proyek jalan tol di negara bagian Sabah. Informasinya, pemerintah Malaysia akan meresmikan 4 paket baru proyek jalan tol Trans Kalimantan pada Sabtu 6 November 2021. Mengutip Malay Mail, Wakil Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menyebut bahwa peresmian ini akan langsung dihadiri oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di wilayah Kota Sandakan dan Kinabatangan. Selain itu, ia menyebut bahwa kontraktor untuk 4 proyek itu sudah ditunjuk. Proyek tol Sabah Pan Borneo tahap 1 menempuh jarak 706 km dari Sindumin hingga Kota Kinabalu. Sementara itu, Bung Mokhtar mengatakan akan ada paket baru lagi untuk proyek jalan tol yang dijadwalkan mulai tahun depan. 5 paket baru ini akan membawa ke 16 paket pekerjaan yang dilakukan sejauh ini dari total 35 paket pada proyek tol Sabah Pan Borneo tahap 1. Dari 16 paket tersebut, sebanyak 11 paket melibatkan jalur di pantai barat Sabah, dari Sindumin di perbatasan Sarawak hingga Kudat, dan progresnya sejauh ini 54% dan dijadwalkan selesai pada 2023. Pengembangan infrastruktur jalan tol ini sendiri beriringan dengan program pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi. Indonesia sendiri menyelesaikan ruas tol baru di Kalimantan sebagai dampak dari pemindahan ibu kota ke pulau itu, yakni tol Balikpapan Penajam. Selain itu, Jokowi sedang melakukan pembangunan jalan non-tol sejajar dengan wilayah perbatasan Malaysia di Pulau Kalimantan. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 715 miliar rupiah pada tahun anggaran 2021 untuk pembangunan infrastruktur jalan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kalimantan Utara. Rinciannya, anggaran sebesar 247 miliar rupiah dikucurkan untuk pembangunan ruas jalan perbatasan seperti Jalan Long Boh, Metulang, Long Nawang sepanjang 6,5 km. Kemudian Jalan Long Boh Metulang Long Nawang 2 dengan total panjang 21,5 km. Pembukaan hutan ruas Long Boh Metulang yang belum tembus sepanjang 3,5 km, Jalan Long Kemuat Langap sepanjang 3,7 km, serta pemeliharaan rutin perbatasan sepanjang 312,3 km. Selain jalan perbatasan, anggaran TA 2021 Kementerian PUPR juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan di Provinsi Kaltara sebesar 468 miliar rupiah. Pekerjaan ini diprioritaskan pada area yang sudah memiliki permukiman atau padat penduduk serta fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, sehingga dapat mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka daerah terisolasi serta meningkatkan konektivitas masyarakat dan terbentuknya jalur logistik baru yang bisa membantu masyarakat di kawasan tersebut. Bos Freeport buka suara, jurus jitu tekan emisi karbon di tambang. Dunia saat ini tengah fokus pada isu perubahan iklim. Berbagai korporasi besar di dunia pun turut berpartisipasi dalam hal ini, termasuk Indonesia. PT Freeport Indonesia terus berkomitmen untuk menerapkan kegiatan operasi tambang berkelanjutan. Di sektor pertambangan, PT Freeport Indonesia melakukan beberapa strategi untuk menekan emisi karbon dalam kegiatan penambangannya. Salah satunya dengan pengelolaan tambang bawah tanah dengan menggunakan kereta listrik. Presiden Direktur PT FI Todi Wenas mengatakan selain untuk mempermudah pengangkutan material tambang, penggunaan kereta listrik juga berdampak pada pengurangan emisi karbon dioksida hingga 80.000 ton per tahun. Hal tersebut juga sudah menjadi upaya PT FI mengurangi emisi karbon dan menjadi komitmen perusahaan. Ini salah satu langkah kami untuk melakukan elektrifikasi dan kendaraan-kendaraan berat kami termasuk kereta bawah tanah. PT FI sendiri sudah mempunyai target pengurangan emisi karbon sebesar 30% pada 2030. Oleh sebab itu, efisiensi energi dalam proses penambangan bawah tanah terus dilakukan. Tony Wenas menjelaskan saat ini penambangan Freeport di area terbuka sudah selesai dan berganti ke area tambang bawah tanah. Pihaknya kini melakukan efisiensi energi dengan memanfaatkan kereta listrik bawah tanah. Apalagi salah satu tambang bawah tanah yang dimiliki perusahaan yakni Grasberg Block Cave direncanakan akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia. Kereta listrik ini sendiri nantinya dilengkapi dengan sistem autonomous atau kendali jarak jauh tanpa pengemudi.
Dengan kereta bawah tanah, maka sudah tidak lagi menggunakan truk berbahan bakar diesel atau solar. Kereta bawah tanah ini dimanfaatkan untuk mengangkut biji sebanyak 300 ton sekali angkut dan itu menggantikan diesel karena gunakan tenaga listrik dan dikendalikan jarak jauh. Selain itu, guna menekan jumlah emisi karbon di wilayah operasinya, energi listrik yang digunakan sekarang menggunakan pembangkit listrik berbasis dual fuel, yakni menggunakan biodiesel 20% atau B20 dan B30 yang lebih ramah lingkungan dan juga bisa menggunakan gas. Adapun sejak 2020 hingga 2024, perusahaan akan menggenjot penggunaan B30 dari sekitar 7 juta liter per tahun menjadi lebih dari 100 juta liter per tahun sebagai renewable energy. PT FI sudah menggunakan biofuel untuk peralatan berat di dataran rendah. Freeport Indonesia juga membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang memakai dual fuel, yaitu bahan bakar nabati dan gas. Selain itu, PT FI juga melakukan upaya daur ulang oli bekas untuk mendukung pemerintah memerangi perubahan iklim. Bahan bakar recycle jadi bahan bakar untuk pabrik pengeringan kami di Lowland, di pelabuhan, dan juga untuk pabrik pengolahan kapur kami di Grasberg, kata Tony Wenas. Lebih lanjut, Freeport terus mencari alternatif agar kegiatan operasionalnya memperhatikan upaya pencegahan perubahan iklim. PT Freeport Indonesia menargetkan tahun depan tambang bawah tanah bisa beroperasi penuh alias 100% kapasitas dari saat ini yang baru mencapai 90%. Dengan mulai beroperasinya tambang bawah tanah ini, Freeport memperkirakan akan memproduksi emas 1,5 juta ons dan produksi tembaga mencapai 1,5 miliar pon pada 2022. Ini artinya akan ada kenaikan dibandingkan produksi tahun ini. Hingga akhir 2021 ini diperkirakan Freeport memproduksi 1,3 juta ons emas dan hampir 1,3 miliar pon tembaga. Sehingga hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil. Freeport juga melakukan program reklamasi. Dalam 10 tahun terakhir, PT FI telah melakukan penanaman pohon kembali dengan luasan lebih dari 2.800 hektar. Sri Kandi Indonesia di hadapan CEO dunia tegaskan komitmen RI transisi energi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Indonesia untuk memprioritaskan transisi energi bersih. Indonesia berkomitmen untuk mengambil bagian dalam mengatasi perubahan iklim sebagaimana Perjanjian Paris. Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kapasitas sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi bertemu beberapa investor dalam CEO's Forum. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia sudah memiliki garis besar kebijakan transisi energi seperti disinggung Presiden Jokowi dalam pidatonya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan telah ditandatanganinya peraturan Presiden mengenai instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme karbon ke depan. Begitu juga potensi Indonesia pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.000 hektar yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan. Mereka juga sangat antusias menanyakan dan mendukung instrumen pendanaan investasi hijau seperti Green Bonds dan Blended Finance yang sudah dibentuk Indonesia, kata Sri Mulyani. Dia mengatakan bahwa di sektor energi, Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit batu bara yang kemudian bertransisi ke energi terbarukan. Bagi Indonesia, kerjasama dengan mitra lembaga internasional merupakan sesuatu yang diperlukan. Hal ini tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga untuk pertukaran pengetahuan, akses teknologi, dan juga bagaimana menerjemahkan ide dan program terkait penanganan perubahan iklim menjadi kenyataan. Indonesia telah mengidentifikasi terdapat 5,5 gigawatt PLTU batubara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar 25 hingga 30 miliar US dollar selama 8 tahun ke depan. Perubahan iklim merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia dan juga bagi keberlangsungan kehidupan sehingga peran negara menjadi sangat penting. Indonesia mengadopsi arah kebijakan yang menjadi prioritas nasional terkait lingkungan dan perubahan iklim yang terdiri dari peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta mengadopsi program pembangunan rendah karbon. Sementara terkait target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060, pemerintah sudah melakukan kebijakan perubahan iklim dalam program pembangunan nasional disertai rencana aksi. Itulah sebabnya pemerintah mengembangkan banyak instrumen. Misalnya, pemerintah tidak hanya melakukan penerbitan green bond baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi juga menciptakan bauran pembiayaan agar dapat menciptakan platform bagi sektor swasta, filantropi, dan lembaga multilateral untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan ini.
Sri Mulyani menjelaskan terdapat 3 hal yang dibutuhkan dalam mekanisme transisi energi bersih. Pertama, pembiayaan untuk penghentian lebih cepat operasional pembangkit tenaga listrik batu bara agar beralih ke sumber energi terbarukan. Kedua, dibutuhkan pendanaan untuk membangun energi baru terbarukan karena permintaan akan terus bertambah. Sehingga perlu pendanaan, baik domestik maupun global, untuk membantu APBN mencapai target tersebut. Ketiga, mekanisme transisi energi perlu memperhatikan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya karena akan berdampak pada kehilangan pendapatan. Dengan begitu, transisi energi bersih akan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.